Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan memuji Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya, maka kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama berada di penghujung tahun 2020. Kita patut mensyukuri atas segala kebaikan Tuhan, di mana Tuhan telah menyertai kita mulai dari bulan Januari hingga di akhir Desember ini. Untuk itu saya ingin mengajak saudara bersama-sama untuk kita mensyukuri akan segala kebaikan Tuhan, bahwa kita memiliki Yesus sebagai batu karang yang teguh. Marilah kita sama-sama menyimak akan kebenaran firman Tuhan. Shalom, saudara, kita masih ada di area di pintu kota, dan saat ini saya berada di lokasi di mana terdapat banyak batu karang. Seperti saudara lihat di belakang saya, ya, dan juga di sekitar saya, semuanya banyak terdapat batu karang yang begitu sangat kokoh, ya. Dan pemandangan di sini sungguh sangat menarik karena begitu indah, ya, dan sangat sulit dijumpai kalau kita berada di Jakarta. Dan kita sungguh merasa bahwa apa yang kita lihat ini, kita semakin kagum pada kebesaran Tuhan. Untuk itu saudara, seperti biasanya saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada saudara, yaitu dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, "Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara, bagian yang sangat penting yang ada dalam firman Tuhan ini, yaitu di dalam ayat yang ke-18, yang saya baca sekali lagi, demikian, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diucapkan oleh Petrus di dalam bagian firman Tuhan ini, itu merupakan sesuatu ucapan yang begitu sangat penting. Karena apa? Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah batu karang yang teguh. Maknanya saudara-saudara, kalau kita lihat di hadapan saya ini ada batu karang yang sangat kokoh sekali dan kuat, ya. Apa yang dikatakan oleh Petrus mengenai batu karang tentang Yesus itu menunjukkan bahwa sesungguhnya gereja, dasar yang paling kuat di dalam kehidupan bergereja, yaitu adalah Yesus Kristus. Diibaratkan seperti batu karang ini. Jadi kalau gereja sudah meninggalkan Yesus, maka gereja itu tidak akan bertahan. Dasar daripada gereja adalah Yesus Kristus. Dan untuk itu kita tidak boleh mengganti dengan dasar yang lain. Karena Yesus Kristus adalah batu karang yang teguh. Ketika kita mengganti dasar gereja dengan dasar-dasar yang lain, maka gereja tidak akan bertahan. Karena sesungguhnya gereja dapat bertahan oleh karena gereja memiliki dasar yang kuat, yang teguh, yaitu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Saat ini banyak gereja-gereja sudah mulai bergeser, mengganti base gereja dengan hal-hal yang
tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada yang mengganti dengan cara-cara duniawi, ada yang mengganti dengan cara-cara menarik pengunjung dengan menghadirkan orang-orang yang terkenal. Semua itu tidak akan ada artinya kalau kita tidak kembali kepada Yesus Kristus. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semakin kokoh dan kuat sebagaimana ucapan daripada Petrus mengenai Yesus, bahwa Yesus adalah batu karang yang teguh. Itu akan terus kita pegang, kita yakini untuk seterusnya dan selama-lamanya, sehingga kita benar-benar meyakini bahwa apa yang kita percaya, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Itulah yang bisa saya sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-16 ayat 18, bahwa Yesus adalah batu karang yang teguh. Untuk itu saya dari Pintu Kota ingin sekali lagi menyapa saudara untuk kita sungguh-sungguh boleh terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita terus setia kepada Tuhan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Dari ujung Pulau Ambon, kami keluarga Pendeta Wasi Suseno mengucapkan selamat tahun baru. Biarlah di tahun yang baru ini anugerah dan kasih karunia Tuhan semakin bertambah-tambah dan melimpah. Walaupun kondisi saat ini sedang dilanda wabah COVID-19, tetapi biarlah kita tidak kehilangan pengharapan oleh karena ada Tuhan yang besar yang akan menyertai, menolong, memimpin hidup kita, sehingga kita sungguh hidup di dalam anugerah-Nya dan di dalam kasih karunia-Nya. Kami sungguh mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Terima kasih.